Selamat malam pemirsa budaya yang dimanapun berada. Pada malam ini kita jumpa lagi dalam sebuah diskusi yang hangat tentang daerah, tidak hanya tanah datar tetapi seluruh daerah yang baru selesai pilkada. Nah, menurut Permendagri itu bupati atau wali kota terpilih termasuk gubernur boleh mengangkat pejabat itu paling cepat 6 bulan setelah dilantik. Nah, sekarang sudah mulai masanya asesmen dilakukan oleh berbagai kabupaten kota. Khusus untuk tanah datar kita akan bahas seperti apa model pelantikan atau pemilihan atau pengangkatan pejabat itu. Bagaimana harapan publik, bagaimana realitas yang ada, dan bagaimana secara teori. Pada malam hari ini kami undang ke studio dan terima kasih sudah hadir Bapak Muhammad Idrus. Selamat malam. Selamat datang di studio kami di Jurnal Minang TV. Berikutnya kepada Pak Bustami MAP, selamat datang di studio. Kami informasikan Pak Bustami MAP ini adalah salah seorang akademisi yang betul-betul mengkaji masalah magister administrasi kebijakan publik termasuk perencanaan. Selamat datang di studio. Terima kasih, Pak. Ya, sekarang Pak Muhammad Idrus terlebih dahulu kondisi hari ini di Kabupaten Tanah Datar itu kepala dinas itu ada lebih kurang 32 ya Pak, lebih kurang 32. Nah, nanti apakah sudah dimulai prosesnya oleh kepala daerah terpilih? Pengetahuan kami proses itu belum berjalan, mungkin bulan depan. Agustus. Jadi nanti berkemungkinan pelantikannya mungkin September. Nah, tentu kita berharap ini kepada kepala daerah terpilih akan mengangkat pejabat-pejabat yang betul kompeten. Iya. Artinya punya kemampuan, punya skill sehingga daerah kita ini lebih baik. Kira-kira gambaran yang diinginkan oleh masyarakat dan termasuk yang diinginkan oleh kepala daerah itu seperti apa? Kalau yang diinginkan masyarakat yaitu orang yang betul-betul menguasai daerah tersebut. Menguasai daerah tersebut. Dan menguasai bidangnya. Menguasai bidangnya. Tentu dalam bidang pendidikan. Ya. Jadi seorang kepala dinas pendidikan itu harus menguasai tentang pendidikan dan berani mengambil inovasi baru. Berani mengambil inovasi. Jadi tidak hanya kerja rutin ya. Tidak kerja rutin, tidak dengan aturan-aturan aja. Tidak hanya sekedar di aturan, harus ada inovasi, pembaharuan. Ya. Kalau di dinas yang lain umpamanya Pak seperti PUPR ya. PUPR itu harus ditempatkan orang-orang yang betul bisa mampu mengembangkan daerah ini. Mampu mengembangkan daerah ini. Contoh irigasi kan termasuknya. Irigasi, pembangunan jalan, rumah dan lain-lain. Dalam hal itu orang yang mampu ada hubungan emosionalnya dengan masyarakat. Oh begitu, tidak hanya punya skill tapi juga punya kemampuan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Karena kita kan ada mengambil lahan masyarakat. Oh ya, membuat jalan umpama. Iya. Tidak harus dibeli juga jalan itu. Jadi orang yang betul-betul bisa ada hubungan emosional dengan masyarakat dan memang betul-betul mampu dia untuk atas bawah. Di atas bisa, ke bawah bisa, sehingga terjadi komunikasi yang baik dan pembangunan lancar. Yo begitu. Oke, menarik ini. Sebelum kita lanjut, ini bagaimana nih kita minta pendapat dan pandangan dari akademisi, peneliti juga bidang kebijakan publik ini Pak Bustami. Sejauh mana itu kita mulai dari Sekda terlebih dahulu. Sekda itu figurnya seperti apa, nanti baru kadis-kadis ke bawah. Oke. Kalau kita bicara masalah proses birokrasi, maka secara teoritis dulu saya sedikit akan menjelaskan bahwa kalau kita bicara birokrasi maka kita tidak bisa terlepas dari teori birokrasi yang diungkapkan oleh Weber sebagai founding father dikatakan birokrasi. Nah, di dalam birokrasi Weber setidaknya ada 5 indikator kata dia birokrasi yang ideal. Birokrasi yang ideal itu ada pertama itu adalah division of labor pada dia. Jadi harus ada pembagian kinerja yang jelas. Oh begitu. Ya. Dan itu peran Sekda harus jelas itu. Harus bisa membagi pekerjaan. Ya, benar sekali. Yang kemudian yang dikatakan oleh Weber itu harus ada hierarki jelas dari bottom up-nya, top down-nya ataupun jalur koordinasi yang terjelas dalam. Oh, jadi kadis nanti jangan lebih berani dan lebih kalau bahasa Minang lebih bagak pula dari Sekda kan nggak bagus.
Itu tidak bisa. Tidak Itu boleh. harus jelas jalur koordinasi. Jalur Hierarkisnya, koordinasi jelas. hierarkisnya. Yang kemudian dalam birokrasi yang ideal itu kata Weber, dia harus aturan, dia harus sesuai aturan, bukan tidak sesuai aturan. Ada aturan. Ada aturan. Tidak boleh seenaknya. Iya. Dan yang keempat yang menariknya, mungkin di sini dan tepatnya, yaitu birokrasi ideal itu harus memilih SDM yang tepat dan memang memiliki kemampuan. Ya, SDM yang tepat dan memiliki kemampuan. Memiliki kemampuan. Nah, dan yang kelima baru nanti ada namanya di birokrasi Weber itu sistem karir. Nah, konteksnya di sini kalau kita bicara masalah birokrasi atau pemilihan kepala dinas kah, sekda kah, camat kah, ataupun yang lainnya, maka harus berdasarkan kepada sistem merit system. Oh, merit system namanya. Apa itu maksudnya Pak Bustami? Nah, merit system itu bagaimana pengangkatan pejabat ataupun birokrasi ditempatkan sesuatu sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan backgroundnya. Nah, yang terjadi kebanyakan yang terjadi. Oke, yang terjadi mungkin nanti Pak Idrus bisa jelaskan. Ya, artinya secara teori memang ada merit system namanya. Ada merit yang system. kedua teorinya apa? Yang kedua adalah ada namanya spoil system. Spoil system maksudnya itu apa? Spoil system itu, ini yang banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia itu luar biasa. Ini yang terjadi. Spoil system itu berdasarkan daripada kepentingan atau kedekatan orang bupati ataupun partai titipan partai politik. Tidak, betul makanya sekali. kebalikannya tadi Pak. Kebalikannya dari merit system yang berdasarkan dengan kompetensi. Nah, kompetensi, kemampuan, pendidikannya, kemudian pengalamannya ini yang terpenting. Oh, pengalaman. Pengalaman Ini mungkin erat hubungannya dengan pengalamannya di daerah sini. Benar sekali. Benar sekali. Jadi sekda itu bahwa tidak perlu kita impor berarti ya? Artinya akan lebih baik mungkin orang di sini tahu faktor sosiologisnya, antropologisnya dan lain-lainnya dia sudah paham. Itu benar sekali. Jadi kalau sekda harus menyesuaikan ini tadi. Sekda itu sebagai panglima birokrasi. Oh, sekda itu panglima birokrasi. Nah, sebagai panglima tentu dia harus mengetahui tutorialnya ataupun daerahnya. Nah, apakah di dinas semuanya berkoordinasi dengan sekda? Kalau orang baru datang dia tidak tahu wilayah. Mana bisa. Oke. Nah, sekarang menarik nih Pak Idrus. Pak Idrus, tadi ada dua merit system dan spoil. Akibat kalau kita terjemahkan bebas, ada yang karena kompetensi, ada yang karena kedekatan. Selama ini kira-kira kenyataan seperti apa? Mungkin Pak Idrus bisa jelaskan. Ya, selama ini kita kan tahu bersama. Maksudnya gimana Pak? Ya, karena kedekatan yang kebanyakan. Oh, karena kedekatan. Tidak masuk ke ranah spoil ya? Ya, spoil gitu. Jadi kita menginginkan ke depannya jangan seperti itu. Ke depannya tidak seperti itu lagi. Seperti itu. Harus yang betul-betul memenuhi syarat. Harus betul-betul memenuhi syarat. Khusus untuk sekda, dia harus sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2009. Ya. Dia harus mengikuti aturan itu. Yang kedua, sekda itu memang harus orang dalam. Dari dalam daerah maksudnya, dia lebih tahu wilayah. Ini cocok dengan teori administrasi penjaga publik ya. Panglima dan tidak tahu teritorial, gimana dia mau peran. Ya, jadi konyol pasukannya semua. Jadi sekda itu tidak harus diimpor. Tidak mesti diimpor. Ya, hebat di daerah lain belum tentu hebat di daerah kita. Belum tentu. Belum tentu. Karena dia belum menguasai tanah datar. Artinya ASN yang di tanah datar kan tidak menguasai dia. Nah, jadi sekda itu harus ASN yang ada di tanah datar. ASN yang ada di tanah datar. Karena jenjang karirnya juga dia sudah lama mengabdi di tanah datar. Jadi ya, pemirsa, menarik ini secara kenyataan politik begini, secara teori begini. Sekarang tergantung bagaimana bupati atau kepala daerah yang baru itu, kalau memang daerah ini ingin baik, tentu dia akan menggunakan banyak pendapat teori-teori. Toh teori birokrasi itu sudah banyak. Yang terkenal itu Weber ya. Oke, berikut di antara beberapa dinas itu. Tidak ada sekda. Sekda itu harus berani mengambil kebijakan. Sejauh mana sekda itu harus berkoordinasi dengan bupati? Nah, sekda itu memang harus benar-benar yang pertama tadi sudah kita tahu bahwa dia memang harus memiliki kompetensi. Nah, kompetensi, pengalaman, kemudian mengetahui kondisi budaya organisasi yang ada di Kota Selatan atau OPD yang ada. Dia harus mampu untuk melakukan koordinasi. Seluruh OPD. Ya, seluruh OPD itu. Karena namanya panglima, dia harus memanage, harus memandai, mengomandoi daripada birokrasi.
OPD yang ada. OPD yang ada. Kalau tidak punya kekuatan atau tidak punya pengalaman yang cukup, ya bagaimana? Konyol. Jadi bisa-bisa sekda diatur kadis. Iya, bisa jadi. Dan itu pernah terjadi, Mak. Sering terjadi malah. Jadi demi kebaikan daerah kita ke depan tidak ada salahnya kita sesuaikan dengan peraturan yang berlaku atau teori-teori. Ini kan hasil riset ya. Orang membuat teori itu sudah bertahun-tahun baru dapat teori diuji cobakan. Jadi kalau memang kita harapkan tanah data ini lebih maju, kepala daerah nanti di dalam menentukan pejabat yang lolos asesmen itu ya hati-hatilah di dalam memilih. Artinya jangan sampai salah pilih. Kalau panglimanya konyol, pasukannya berantakan. Ya, karena tak ubahnya birokrasi itu juga bagaikan sebuah perang ya. Ya. Oke, mungkin Maidrus umpamanya kadis-kadis itu sejauh mana dia harus patuh kepada sekda di jalur koordinasi? Begini. Ya. Sekda itu tugas dan wewenang kan sudah diatur oleh peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000. Tahun 2000. Ya. Sudah jelas ya. Sudah jelas. Jadi kadis pun harus tahu diri. Harus tahu diri. Ya. Atasannya sekda. Atasannya sekda. Dia berkoordinasi dengan sekda. Tidak boleh langsung berkoordinasi dengan bupati. Walaupun kenal dengan bupati. Jangan. Oh, yang terjadi selama ini kan sering begitu. Mentam-mentam sering makan lontong pagi sama bupati atau main tenis. Ada persoalan dia lampaui sekda. Itu tidak boleh. Jadi etikanya harus ikuti aturan. Kadis itu harus koordinasi dengan sekda. Gitu. Ya. Yang sekda harus begitu juga, harus melindungi kadis. Jangan lepas tanggung jawab. Gitu. Ya, kalau terjadi sebuah kegagalan, sekda harus menjawab. Ya. Kenapa harus gagal? Berarti pembinaan tidak ada. Pembinaan tidak ada. Oke, menarik sekali. Karena ada beberapa dinas besar atau mungkin gemuk di dalam tanda kutip dianggap oleh seluruh kepala daerah ini, Pak. Ada dinas pendidikan dan kebudayaan karena berhubungan dengan banyak orang termasuk siswa, wali murid dan juga pegawai. Di tanah datar ini lebih kurang 5.900 guru, Pak Bustami. Juga ada PUPR. Nah, juga ada dinas kesehatan. Mungkin pada malam ini kita bahas dulu yang dua itu, dinas pendidikan dan PUPR. Bagaimana idealnya sebuah dinas pendidikan terlebih dahulu? Nah, dinas pendidikan itu dia harus mencapai namanya mendukung indeks pembangunan manusia. Iya, IPM. Indeks pembangunan manusia. Nanti indeks pembangunan manusia ini komposit, 3 komposit. Ya. Indeks kesehatan, indeks pendidikan, sama daya saing. Daya saing. Nah, daya saing. Itu daya saing maksudnya seperti apa? Daya saing ini dari segi nanti ekonomi, bagaimana daya beli dan segala macamnya. Tapi fokus dinas pendidikan itu adalah bagaimana meningkatkan indeks pendidikan di Kabupaten Tanah Datar. Nah, pertanyaannya adalah sekarang indeks pendidikan di Kabupaten Tanah Datar itu berapa angkanya? Ya. Sudah mencapai angka berapa? Ya. Nah, indeks pendidikan ini di kompositnya ada 2, ada rata-rata lama sekolah sama harapan lama sekolah. Nah, ini yang harus dicapai. Jadi, kepala dinas bagaimana dia bekerja untuk mencapai indeks pendidikan itu. Fokus untuk itu. Nah, seharusnya begini. Seharusnya kepala dinas itu sebaiknya harus ditargetkan. Misalnya, saya belum mendapatkan data berapa indeks pendidikan di Kabupaten Tanah Datar. Kalau misalnya indeks pendidikannya itu 7,5, maka 5 tahun ke depan atau 1 tahun harus meningkat 2 atau 3 poin indeks pendidikannya itu. Karena ini selalu disurvei, dilakukan survei indeks pendidikan begitu. itu. Nah, sekarang di Tanah Datar ini pernah nggak Pak Idrus mendengar indeks pendidikan itu? Belum ada. Belum ada ya. Mungkin kita yang nggak dengar atau memang belum ada datanya, kita nggak tahu pasti ya. Tapi harus punya itu Pak. Harus itu. Oke, berikut kira-kira kepala dinas pendidikan itu dalam berinovasi sejauh mana seorang kadis itu bisa melakukan itu? Nah, kadis itu tadi memang pertama harus memiliki komitmen. Komitmen yang jelas. Komitmen dengan pimpinan, dengan seluruh stakeholder. Iya, komitmen. Yang pertama komitmen. Yang kedua adalah kembali lagi tadi perbicaraan awal kita, dia harus memiliki kompetensi. Nah, makanya paham dengan pendidikan. Harus paham dengan pendidikan. Background-nya harus pendidikan, pengalamannya harus berpendidikan. Kemudian dia mengetahui itu tadi kembali bagaimana pendidikan di Kabupaten Tanah Datar. Yang kita ketahui bahwa Kabupaten Tanah Datar itu adalah sebagai kota budaya.
Ini harus paham. Seperti apa? Seperti apa? Nah, ini harus dipahamin oleh kepala dinas pendidikan ini. Ya, berarti dari ketika dia diangkat ada starting point yang jelas. Ya, ya benar. Kalau dia mulai dari IPM 7,5, targetnya 5 tahun ke depan berapa? Ya, harus ditargetkan. Jadi nggak asal-asal kerja aja ya, nggak asal jadi kadis saja. Ya. Jadi pemirsa, untuk mengurus daerah itu memang butuh keseriusan, butuh ketegasan, dan butuh pembaharuan dan inovasi. Sehingga daerah itu bisa maju, tidak hanya menjalankan aturan-aturan atau perintah rutin saja. Kalau menjalankan kurikulum, peraturan ini itu ya udah sampai segitu aja. Ya. Harus memiliki inovasi. Harus ada inovasi. Inovasi. Oke, ya Pedrus, silakan Pedrus. Menyambung apa Bapak ini? Iya, Pak Bustami. Pak Bustami, jadi seorang kepala dinas pendidikan itu harus ada hubungan baik dengan guru gitu. Harus memiliki hubungan baik dengan guru. Ya, karena yang dia awasi dan yang diatur itu guru. Diatur guru. Dan guru itu kalau secara kepangkatan lebih tinggi kadang-kadang guru sama ada yang lebih tinggi ada yang lebih daripada tinggi. kadis. Jadi harus saling menghormati. Harus saling menghormati. Jadi jangan mentang-mentang kadis. Mentang-mentang kadis jangan guru. Hari-hari guru. Tidak boleh seperti itu. Ya, guru itu juga manusia. Guru juga manusia. Tapi butuh penghargaan. Butuh penghargaan. Jadi harus ada hubungan emosional yang baik gitu. Antara kadis dengan guru. Kadis dengan guru. Gitu jangan juga. Mentang-mentang ya. Jangan mentang-mentang. Begitu juga guru dengan wali murid. Oh, guru dengan wali murid juga begitu. Ya. Sehingga ada stakeholder terkait itu bekerja dengan baik. Ya. Yang ketiga, kadis khusus dengan dinas pendidikan itu harus bisa, artinya berhubungan baik dan kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Nadatar. Oh, perguruan tinggi, umpamanya, iya. Umpamanya, iya. Kalau memang tidak ada di sini, mungkin bisa kepada. Kalau kepada. memang tidak ada di sini, Kalau memang tapi ada, kalau di sini, kenapa tidak? Kenapa tidak? Oh, Manfaatkan. manfaat. Harus ada hubungan baik. Ya. Dinas pendidikan itu dengan YIN itu harus ada hubungan gitu. Harus ada hubungan baik. Tidak bisa terlepas. Ya. Kalau kita betul-betul ingin membangun pendidikan yang baik Kabupaten Nadatar. Iya, betul sekali. Jadi jangan sedikit-sedikit kita keluar ke Padang atau ke Jawa. Atau ke Jawa. Sementara di YIN sini ada, kita manfaatkan itu. Kita manfaatkan. Iya. Jadi ada hubungan gitu. Ya. Jadi itu ke depannya masyarakat berharap, saya pribadi berharap lah gitu. Berharap ada hubungan baik dinas pendidikan dengan YIN kampus-kampus yang ada di Tanah Datar gitu. Jadi kan juga ada komunitas. Ada juga di Periangan ada juga STAI. Iya, betul sekali. Jadi harus ada kerjasama. Ada gitu. sinergi. Ada sinergi gitu. Ya, menarik ini pernyataan dari seorang Pak Muhammad Idrus ini. Kita mungkin belum terlalu jauh membayangkan situ, tapi ternyata beliau punya pandangan yang bagus. Ada 4 kampus setidaknya di Kabupaten Tanah Datar. Ya. Kenapa pemerintah daerah selama ini tidak memanfaatkan atau bekerja sama dengan kampus-kampus tersebut? Kampus yang ada di Datar. Ya. Kenapa harus ke Padang dulu? Atau ke Jawa dulu? Atau ke Jawa dulu? Dulu? Ada apa sebalik itu? Ada apa di balik itu? Menarik sekali pemirsa. Ini sebenarnya modal besar. Modal besar. Kabupaten Tanah Datar karena sudah memiliki perguruan tinggi. Ya, misalnya. Kemudian perguruan tinggi yang lain. Nah, kita di YIN saya pikir banyak orang ahli di sana. Banyak. Dari segi kebijakan publik ada. Dari segi hukum ada. Budaya ada. Pendidikan apalagi? Apalagi. Nah, ini harus dimaksimalkan atau melakukan suatu kerjasama dikatakan Bapak Idrus tadi. Saya sangat sepakat bahwa bagaimana kerjasama antara Pemda dengan kampus-kampus yang ada di Kabupaten Tanah Datar itu harus lebih baik. Bersinergi. Ya, mudah-mudahan pemirsa harapan secara praktik dan teoritis tadi bisa dicapai oleh era baru ini sehingga seluruh stakeholder terkait itu mau bekerja untuk. Bukan harus bisa, Pak, harus tercapai. Harus tercapai. Ini lebih ekstrim lagi pemirsa, harus tercapai katanya agar Tanah Datar itu lebih baik ke depannya. Oke, yaitu dinas pendidikan karena berurusan dengan orang banyak. Sekarang ada lagi ini yang menarik. Pak Idrus dulu ini. Salah satu dinas yang dianggap gemuk dan memang gemuk sebenarnya sih, yang mengelola ratusan miliar uang itu adalah PUPR. Iya, betul. Jadi idealnya seperti apa, Pak Idrus? Yang khusus untuk kepala dinas PUPR ini, yang pertama dia harus menguasai gitu. Memang ahli di bidangnya. Kalau teknik, orang teknik dia. Dia betul-betul tahu. Jangan lebih pintar pula kabit daripada dia. Oh, begitu. Jadi dia sering ditipu-tipu kabit. Kabit. Jadi betul-betul ditempatkan orang-orang yang punya komitmen lah. Punya komitmen. Yang mau punya hubungan dengan masyarakat. Contohnya hubungan seperti apa? Contohnya gini. Kita mau pelebaran jalan.
Nah, ini contoh kecil aja contoh kita kecil, mau pelebaran iya, jalan. pelebaran jalan. Dan pernah kejadian pelebaran jalan di suatu daerah. Ya. Ke pelebaran jalan tentu kita butuh lahan, butuh tanah. Kalau tidak ada hubungan emosional kita dengan masyarakat tentu susah. Susah, walaupun Dibeli. 1 meter saja. Walaupun 1 meter dibeli, sementara anggaran untuk membeli itu nggak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada. Yang ada hanya anggaran pembangunan. Anggaran pembangunan. Nah, jadi Kadis harus mendekati melobi. Melobi masyarakat. Ya, berarti dia harus punya kompetensi yang baik dalam Punya kompetensi yang baik. melobi. Memang ada Komunikasi yang baik komunikasi dengan yang baik masyarakat. Ya. Dan itu terjadi waktu era Bapak Sodi, ada yang terjadi seperti itu. Oh, bupati sebelumnya. Iya, bupati sebelumnya. Ada terjadi seperti Ada, itu. dia punya hubungan baik dengan masyarakat, tidak dibeli lahan. Oh, gratis saja. Gratis. Jadi masyarakat tanah itu sebenarnya tidak pelit ya. Tidak pelit, Yang tergantung penting komunikasinya bagus. komunikasi jalan. Iya. Itu pernah terjadi di lapangan, Iya. bukan sekedar teori. Iya. Pernah Sehingga terjadi. ketika tanah tidak jadi, pembangunan tidak jadi. Pembangunan tidak Padahal tanah jadi. itu hanya 1 meter. 1 meter. Ya, tapi kalau hubungannya baik, masyarakat mau gratiskan. Gratiskan. Luar biasa juga. Kalau ini perlu masyarakat bilang ambil aja Pak katanya. Oh, begitu. Iya. Kalau Memang terjadi. komunikasinya baik. Komunikasi baik. Memang hal itu memang sudah terjadi. Ya. Waktu zaman Pak Sodik jadi bupati. Ya, pernah terjadi ya. Pernah terjadi. Luar biasa. Jadi Pak Muhammad Idrus ini menganalisa sampai ke hal-hal sedemikian rinci ya, Ya. karena itu pengalaman. Pengalaman. Secara teorinya gimana ini Pak Bustami? Secara teorinya, tak jauh saya sampaikan di awal tadi, Ya. bahwa dalam pengangkatan pegawai itu harus berdasarkan dengan merit system. Merit system, dia mempunyai kompetensi di bidangnya, Ya. kompetensi di bidangnya, dan memang harus memiliki komitmen yang tinggi, dan yang terpenting adalah memiliki integritas. Integritas, betul. Ya. Nah, integritas. Karena kita lihatlah, saya contohkan misalnya di Riau. Ya, di Riau. Di Riau. Iya. Kebetulan saya di Riau. Iya, betul. Nah, anggaran untuk ini memang kan dinas prioritas tuh, dinas pendidikan, dinas prioritas itu. Ya, PUPR. PUPR itu dinas prioritas. Ya, Jadi betul. anggarannya banyak. Nah, kemudian memang harus memiliki kepala dinas yang memiliki komitmen yang tinggi, kemudian kecakapan untuk itu. Nah, sehingga program-program itu terlaksana dengan baik. Dan memang ini yang terjadi kan kalau kita sama-sama tahu lah, Ya. sama-sama tahu. Kadang kan kepala dinas itu ABS. Ah, iya, Bapak betul. senang. Jangan sampai ABS. Ada ABS. Ini yang terjadi. Sesuai sekali Ya, sesuai sekali. Ya, nah, jadi lanjut Pak Bustami, menarik ini. Nah, asal ABS jadi gitu loh. Kemudian yang harus dilakukan juga sebagai kepala dinas itu, memang dia harus memiliki tadi kemampuan saya dijelaskan bahwa manajerialnya, kemudian ini yang sering terjadi di PUPR itu adalah pengawasan yang kurang. Pengawasan. Spesifikasi misalnya membangun jalan, standarisasinya sudah ada. Tetapi kan pemborongnya bagaimana? Sunat kiri kanan dan segala macamnya. Nah, maka kepala dinas itu memang harus memiliki integritas, kemudian memiliki keberanian Untuk melakukan perubahan. Ini suatu inovasi. Gimana Pak Edo, sesuai? Ya sesuai, sependapat harus punya keberanian Dan gitu. kita yakin orang-orang seperti itu ada di tanah Ada, ya? ada Kadang mungkin tidak dapat tempat. Mungkin tidak dapat tempat. Iya. Bahkan dia halangi untuk dapat tempat. Oh begitu. Iya. Wah, ini sayang pemirsa. Kalau memang kita mau membangun ini SDM-nya di tanah datar ini ada, tapi yuk kita diskusi rame-rame ya. Diskusi. Jadi jangan hanya pandang kiri kanan karena Iya. perbedaan partai politik. Oh, jangan. Lalu kita kesampingkan Iya. orang-orang potensi itu tidak penting ya. Tidak penting. Tidak perlu, malah kita jadi gagal. Jadi untuk mengangkat kepala dinas itu jangan karena kedekatan, Iya. Tapi tidak punya kemampuan. tapi tidak punya kemampuan. Iya. Nah, walaupun kita nggak kedekatan sama dia, tapi punya kemampuan, apa salahnya kita pakai? Iya. Selagi dia mau membangun. Membangun. Iya. Selagi dia ikuti aturan. Ikuti aturan. Oke, menarik. Jadi pemirsa, sepertinya bisa kita simpulkan dari beberapa pembicaraan tadi bahwasanya untuk menjadi kepala dinas itu ya harus punya, kalau PUPR ya harus orang teknik lah. Jangan disampaikan juga jargon keluar kepala dinas itu hanya manajerial. Itu salah itu ya. Yang Saya apa? kasih- Ya, Apa lagi? Kepala dinas ini jangan pula diimpor dari luar. jangan diimpor. Iya. Kalau kita Kan punya, lucu. ya lucu. Nah, Iya. sementara yang diimpor tuh tidak sesuai dengan harapan. Iya, tidak sesuai. Iya. Cuma Jadi- hanya karena kepentingan orang-orang tertentu. Kepentingan orang-orang tertentu. Iya. Nah. Padahal kita punya Kita SDM. punya tanah tadi punya SDM yang baik. Ya.
Kita melihatnya seperti itu. Nah, kenapa harus diimpor-impor aja dari luar? Jadi kalau bahasa orang Minang manguk Iya. keluar badan. Jadi kalau diimpor-impor aja dari luar, ada apa sebalik itu? Iya, pasti ada hitung-hitungan tertentu. Iya tentu. Kan Kenapa? kita menduga, kita tidak menuduh ya. Kita tidak Iya, menuduh. jangan, Ada apa jangan. gitu? Ada apa? Kan Wajar gitu. lah masyarakat. Wajar sudah masyarakat bertanya. kritis di kritis, dalam iya. dunia kebebasan Iya. berpendapat. Kalau saya pribadi, umpama ada kepala dinas diimpor dari luar, tentu jadi tanda-tanya. Iya. Ada apa? Ya, kok harus diimpor? Kok harus diimpor? Apa Iya. nggak ada SDM di Ternate ini? Iya, kecuali kalau memang tidak ada. Kecuali memang tidak ada, Iya. tapi tidak mungkin tidak ada. Iya, karena selama ini penerimaan pegawai lanjut terus. Lanjut terus. Oke, menarik ini. Jadi nilai kekritisan bagi masyarakat dimanapun saja berada, tidak hanya di tanah datar, tapi di kabupaten kota lain juga seperti itu saya rasa. Jadi masyarakat itu tidak bisa lagi dibohong-bohongi. Ini pesan lagi nih kepada pemenang pilkada dimanapun berada ini ya. Masyarakat itu sudah cerdas. Tolong dengar juga suaranya begitu ya, Pak. Jadi ada pengalaman. Gimana menariknya Pak Idrus? Waktu almarhum Bapak Amran Nur Wali Kota Solunto Ya. mengangkat kepala dinas pendidikan itu, dia orang Solunto diimpor tapi dia orang UNP. Memang menguasai pendidikan dia. Tidak harus dalam lingkungan ASN di Solunto. Iya. Alhamdulillah berhasil gitu. Berhasil. Gitu. Dan yang diimpor itu betul-betul barang bagus. Barang bagus Tidak dari barang UNP KW. waktu itu. Tidak barang KW. Tidak barang KW. Tidak barang kaleng-kaleng ya. Tapi putra Solunto. Putra Solunto. Itu Ya. pengalaman. Jadi waktu itu kebetulan dia sering diskusi sama kita. Iya. Masalah kepala dinas. Kita beri saran gini-gini. Alhamdulillah diikuti. Alhamdulillah waktu zaman Bapak Amran Nur, ekonomi di Solo itu memang maju. Contoh coklat. Itu kepala dinas pertanian waktu itu Pak Irsal tuh. Ya. Kita diskusi sama Pak Amran, inilah Pak ini. Dia punya komitmen Pak Irsal tuh. Ya, jadi sesuai juga dengan teori ada komitmen ya. Ada komitmen. Ya. Jadi memang berhasil. Memang berhasil. Memang berhasil kalau bukan karena titipan. Ya, Kan gitu. karena kompetensi. Kompetensi. Ya, Itu luar contoh biasa, pemirsa. waktu Solo itu dulu. Jadi artinya kita harus Mbak kecil orang Minang mambil tuah kanan manang, mambil contoh kanan sudah. Iya. Kok lain maju orang dek gara-gara itu kita contoh kan ada masalah. Ada masalah. Tapi ini pesannya ini karena saya yakin di antara 7.000 sampai 8.000 pegawai dan negara pasti ada yang potensial pasti punya kemampuan. Tidak mungkin lah. Tidak mungkin. Tidak punya SDM yang baik. Nah, jadi kalau memang ada punya barang lokal mengapa harus impor? Iya. Ya. Berikan kesempatan. Berikan kesempatan. Jaring informasi sebanyak-banyaknya. Iya. Ya, kita lakukan tes atau asesmen sesuai dengan peraturan. Iya. Lalu hak bupati lah untuk memilih siapa di antara 1, 2, 3 nanti yang mungkin memenuhi syarat. Iya. Yang terpenting kepala dinas ke depan ini jangan ada lagi titipan dari tim sukses nama atau dari partai, jangan ada lagi seperti itu. Hendaknya jangan ada seperti itu ya. Jangan ada, bukan hendaknya, jangan ada. Di stop. Ya, kalau hendaknya ada tentu ada juga peluang. Ada juga peluang. Jangan ada. Jangan ada. Iya. Jangan ada titipan dari tim sukses dan partai. Itu ya, aja. harus orang yang betul-betul. Betul-betul. Sehingga ya kita bekerja untuk tanah datar yang Untuk lebih baik. tanah datar. Jadi jangan ada gitu. Ya. Itu pesannya Pak Idrus ya. Ya, kalau memang era baru kita. Ya, kalau enggak Era lama juga namanya. Oh, Era lama juga gitu. namanya. Ya, jadi mungkin sebelum kita tutup ada sebagai closing statement terlebih dahulu dari Pak Bustami harapannya terhadap pemerintah tanah datar ini khusus di dalam memilih atau mengangkat pejabat nanti yang utama. Tadi katanya sekda ya harus ya, karena sekda itu panglima. Ya. Yang kedua dinas yang gemuk seperti pendidikan dan PUPR. Ini gimana? Harapan saya dan harapan masyarakat saya pikir bahwa yang dipilih nanti bupati yang terpilih ini memilih kepala dinas, baik itu sekda, kepala dinas, memang benar-benar orang yang memiliki kompetensi, kemudian memiliki pengalaman. Nah, kompetensi, pengalaman. Kemudian dia mampu, ini kuncinya adalah mampu melakukan inovasi. Ya. Sekarang ini kita masuk di era, saya katakan adalah era VUCA. Era apa namanya? Era VUCA. Ya. VUCA itu ada volatility atau suatu kekacauan, apalagi masa pandemi saat ini. Iya, betul sekali. Tantangan semakin berat ya. Tantangan semakin berat. Kemudian ke uncertainty, ketidakpastian yang sangat tinggi, complexity sehingga memunculkan permasalahan dan kemudian terjadilah ambiguity. Nah, kuncinya tadi saya kaitkan bahwa VUCA itu harus dilawan dengan VUCA. Maka konteksnya dikaitkan dengan pemilihan kepala dinas ataupun sekda itu harus memiliki vision. Makanya VUCA dilawan VUCA. Vision, understanding,
clarity, dan agility. Agility itu kelincahan. Oh, Nah, begitu. kelincahan Agility. untuk melakukan inovasi. Ini yang terpenting. Maka pesan saya adalah untuk Bupati Tanah Datar, pilihlah memang kepala dinas berdasarkan daripada kompetensinya. Nah, dan memang memiliki visi untuk membangun Tanah Datar yang lebih baik. Ya. Nah, untuk bagaimana untuk konteksnya adalah kesejahteraan masyarakat Tanah Datar itu sendiri. Otomatis begitu. Karena Mungkin isinya begitu ya. Iya. Jadi itu. Oke, jadi eranya sekarang fuka dan lawan juga dengan fuka. Suka. Ya. Bagi si orang kalau awak takwi ya caciang, ubeknya ya pacik caciang tuh. Rupanya di dalam teori administrasi dan kebijakan publik juga ada ini pemirsa. Ini tidak salah rupanya kita undang Pak Bustami ini untuk hadir di studio, menambah wawasan kita sekali. Mungkin Pak Idrus sebagai penutupnya apa yang perlu disampaikan ini sebagai closing statementnya? Ya, sukses dan tidaknya bupati tergantung dia menetapkan orang-orang nanti di OPD. Di OPD. Kalau dia salah menempatkan orang di OPD, maka kedepannya mungkin salah jadi. Ya, mungkin Tanah Datar akan terjun bebas. Akan terjun bebas. Jadi, tapi saya yakin. Oke. Saya yakin. Pak Idrus punya keyakinan ini. Punya yakin. Saya optimis. Alhamdulillah bupati kita ini pintar. Ya. Dan pintar dan punya komitmen untuk membangun Tanah Datar. Oh begitu. Ya, jadi saya yakin Pak Bupati ini akan menempatkan orang-orang yang sesuai dengan porsinya. Mudah-mudahan. Nah, Ya. Kita punya keyakinan dan selalu saya berdoa seperti itu. Iya. Demi majunya ekonomi Tanah Kabupaten Tanah Datar. Ya. Tapi kalau salah ya salah ke depannya. Iya. Nah, tapi mudah-mudahan Ya. gitu. Jangan sampai apa gitu. Artinya betul-betul orang yang mampu lah sesuai dengan apa disampaikan Bapak Bustami tadi. Iya. Nah, sesuai dengan teori-teori yang disampaikan Ya. Bapak Bustami tadi. Betul sekali. Nah, Jadi jadi- pengalaman Pak Idrus itu juga sudah ada didukung oleh teori. Ah, dengan rupanya. teori. Ya. Nah, di pengalaman di lapangan itu didukung dengan teori. Iya. Sehingga menjadi Ya, klop iya. Saya sangat bangga dengan kehadiran Bapak Bustami. Iya. Bertambah Terima ilmu kasih. kita. Bertambah ilmu kita. Iya. Saya pun juga begitu. Nah, ya, jadi itu harapan kita sama Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Ya. Nah, kalau dia mengenyampingkan titipan-titipan, saya yakin Tanah Datar ini akan masyarakat ekonominya akan baik. Ya. Pendidikannya baik, Pendidikan kesehatannya baik. kesehatannya baik. Gitu. Ya. Saya yakin optimis. Gitu. Dan kita juga berharap kepada tim sukses janganlah memaksakan diri. Gitu. Ya kalau memang galih waktu nak masuk ya sudah lah. Enggak usah lah, sudah lah, Dipaksakan, sudah lah. Ya. Begitu juga dengan parpol, ya kan. Nah, jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan Nah, diri. Marilah kita bangun Tanah Datar ini bersama-sama. Iya, pilkada sudah selesai. Pilkada sudah selesai. Kita sekarang masanya membangun. Membangun kita. Kita Ya. buktikan kepada masyarakat Ya. bahwa kita memang punya niat untuk bangun gitu. Ya. Jadi hilangkanlah fiksi-fiksi seperti Ya, itu. friksi-friksi yang ada di Pemda itu. Hilangkan seperti itu. Ini si A, ini si B, ini dulu dukung ini dulu. Hilangkan Iya, itu sama ini sekali. habiskan semua. Habiskan semuanya Ya. seperti ini kan udah selesai semuanya. Iya, kita bangun Tanah Datar. Kita bangun Tanah Datar. Nanti kalau udah datang pula jadwalnya kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi, karena seperti- pilkada itu akan akan selalu ada bergulir. 2023 kita ulangi lagi. Iya, 2024 kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Ada lagi. Ada lagi. Ya, jadi Begitu juga legislatif. Kita berharap juga kepada anggota DPRD ya. anggota DPR di Tanah Datar ini. Khusus yang dari dapil 5 kaum. Khusus. Khusus untuk dapil 5 kaum. Yang mewakili dapil 5 kaum dan orang 5 kaum banganya. Ya, bangunlah masyarakat 5 kaum ini. Iya, karena mereka kan dari sini. Mereka kan di sini. Iya. Jadi kadang-kala waktu Mureserbang tidak datang. Apa alasannya nggak datang? Iya. Padahal Mureserbang itu kan masukan dari masyarakat. Iya, Musrenbang itu memang mendengar masukan dari masyarakat. Masyarakat. Iya. Namanya aja musyawarah rencana Rencana pembangunan. Betul sekali. Jadi Berarti ada kasus-kasus di sini anggota DPR-nya nggak datang. ada. Oh ada. Iya. Tidak usah sebut nama ya. Tidak. Oke. Ada yang nggak datang. Jadi kedepannya saya nanti memang wanti-wanti masyarakat nih ya kan. Nah, begini Pak Idrus, Nah. karena ini menarik untuk urusan politik DPRD lagi, kita bahas pada edisi 3 hari ke depan. Ya, oke. Setuju Pak Idrus? Setuju. Ya, luar. Mungkin satu Boleh, sedikit, silakan. sedikit sebelum tadi sudah segmen terakhir, Timin terakhir lagi nih. Ya, terakhir lagi. Yang terpenting adalah bupati dan wakil bupati itu harus memiliki perencanaan. Kita sudah singgung tadi, perencanaan yang baik, dokumen perencanaan yang baik. Dokumennya pun harus karena walaupun visinya bagus, visi bupati itu bagus ketika dia kampanye, tetapi dinas apa tadi Bapak PUPR, Dinas Pendidikan, Sekda, Baperlitbang. Baperlitbang itu dia harus memiliki perencanaan bagaimana mentafsirkan
visi misi bupati itu dengan merealisasikannya itu harus dengan, karena ini kan dibuatnya kan per 5 tahun. Iya, betul. Kemudian tidak bisa dirubah. Dia nanti akan dilakukan perubahan itu per 2 tahun. Iya. Dilakukan Oh, perubahan boleh, RPJMD itu. Nah, maka dia harus, pesan saya yang terakhir adalah buatlah perencanaan yang baik, benar-benar perencanaan yang baik. Proses bisnisnya itu jelas, indikatornya itu berbasiskan kinerja, Iya. jangan berbasis kerja. Beda kinerja dengan kerja. Iya, betul. Apa perbedaannya kinerja dengan kerja? Oh, ini panjang ceritanya. Dan mungkin lain waktu kita bisa bahas ini terkait banyak ini. lagi isu Iya, iya. yang kita bahas ini. Beda kinerja Dengan kerja. Beda. Apa bedanya? Ada juga anggota dewan yang tidak mau hadir di dapilnya. Ini kita bahas di topik Iya, yang lain. iya, Jadi iya. pemirsa, harapan Pak Muhammad Idrus tadi memang harapan seluruh masyarakat Tanah Datar Iya, agar iya. daerah ini maju ya. Kita Iya. tidak, ya udah era pilkada sudah selesai. Sekarang Iya. era membangun. Iya, iya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Iya, iya, iya. informasi ini menarik bagi kita Iya, semua iya. dan didengar juga oleh kepala daerah ini. Iya, iya. Ya, terima kasih Pak Bustami sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ada satu lagi, ada satu lagi. Oh, masih ada. Ini khusus untuk pemirsa Jurnal Minang, tontonlah apa ini sampai selesai agar jangan terjadi gagal paham. Oh, begitu. Nah. Ini pesan sponsor pribadi nih Ah, iya, sebenarnya. Saya pribadi. tidak titip apa-apa buat Iya, Pak Menteri iya. ini. Nah. Tonton sesuatu acara itu, Iya. apalagi yang di jurnal sampai selesai, Sampai selesai. sehingga tidak gagal paham. Tidak gagal. Oke, paham. jadi kalau baca novel jangan baca dari awal saja, Iya. baca sampai Sampai selesai. akhirnya. Ya, semua harapan yang baik. Terima kasih Pak Muhammad Idrus. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran kita bersama. Iya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.